Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA dan SMK kelas 10 di mana saja berada, khususnya siswa-siswi SMA Islam Terpadu Ulil Albab di Kota Batam. Bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam penyampaian materi pendidikan agama Islam. Kita masih dalam bab 2, yaitu topiknya larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Namun sebelumnya disampaikan agar Anda semuanya mendengarkan dan menonton pembahasan materi ini sampai tuntas agar lebih paham dan mengerti. Sebelumnya kita sanjungkan puja dan puji kehadapan Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Siswa-siswi sekalian di mana saja berada, pembahasan kita masih bab 2, tapi poinnya adalah membicarakan tentang cara mengatasi perbuatan zina. Di pertemuan awal tentang bab 2 ini, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 tentang larangan pergaulan bebas. Kemudian pada poin keduanya juga membahas tentang larangan perbuatan zina, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ini pun sudah kita bahas pada video yang lalu. Kemudian yang sekarang yaitu tentang larangan cara mengatasi perbuatan zina. Jadi Allah mengatakan tadi bahwasanya jangan mendekati perbuatan zina. Jadi mendekati saja tidak boleh, apalagi mengerjakannya. Namun di tengah masyarakat ada hal-hal yang dianggap biasa, padahal hal itu kalau dilakukan secara terus-menerus akan mengarah mendekati pada perbuatan zina. Yang pertama, larangan berkhalwat. Khalwat itu artinya menyendiri dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Jadi laki-laki dan wanita menyendiri dengan bukan muhrimnya, itu disebut dengan khalwat, bersunyi diri. Ini lebih ampuh untuk mencegah timbulnya fitnah ataupun syahwat. Kita boleh percaya dengan kemampuan diri kita, tapi ingat bahwasanya ketika berdua-dua, maka yang ketiga adalah setan. Jadi kalau berdua laki-laki dan wanita yang bukan muhrim, maka setan akan menggoda. Godaan setan itu tidak sekali dua kali, tapi bertahap dan berkepanjangan. Maka berhati-hatilah dengan khalwat ini. Sampai Rasul bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali bersendirian dengan seorang wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan. Nah, di hadis lain Rasul juga menyatakan, hindarilah keluar masuk rumah seorang wanita. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Rasul menjawab, bersepi-sepian dengan ipar sama dengan maut. Dia lebih besar mudaratnya. Yang kita anggap ipar itu adalah saudara kita, tapi nyatanya dia bukan muhrim. Sehingga tidak layak untuk berkhalwat, bersunyi diri dengan dia. Ini yang pertama, dalam rangka untuk mengatasi perbuatan zina. Yang kedua, larangan bercengkrama.
Laki-laki dan wanita boleh berdialog, boleh berdiskusi, boleh berbicara, tapi jangan saling bercengkrama, bercanda, apalagi canda itu menjurus ke arah seks, canda itu menjurus ke arah fisik, mungkin ya saling sentuh, saling pukul, dan aktivitas lainnya yang akhirnya menjerumuskan pada perbuatan zina. Jadi berhati-hati ketika bercengkrama. Bukan berarti Islam tidak membolehkan kita bercengkrama, tetapi terlalu banyak bercengkrama hanya menjurus kepada kata-kata kotor dan keji yang mengandung maksiat. Nah, ini tidak boleh. Nah, jadi berbahaya. Maka janganlah mudah dan janganlah sering bercengkrama antara laki-laki dan wanita, walaupun itu mungkin teman sekelas, teman sekantor, teman tetangga, dan teman pergaulan. Yang ketiga, larangan memandang dengan syahwat. Ya, pandangan itu merupakan kontak pertama. Surat An-Nur ayat 30 disebutkan oleh Allah bahwasanya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi ghadul basar, menundukkan pandangan itu bagi seorang laki-laki terhadap wanita dianjurkan, dan sebaliknya. Jadi bukan berarti ghadul basar itu kita tidak memandang, tapi pandangan itu ditundukkan, ya, tidak pandangan yang liar, pandangan yang menjurus pada hal maksiat. Nah, jadi berhati-hati dalam memandang, karena dalam memandang itu ada sebuah kenikmatan, ya. Yang keempat, larangan bersentuhan. Memandang aja dilarang, apalagi bersentuhan. Ketika bersentuhan ada kenikmatan, sehingga sebenarnya laki-laki dan wanita yang bukan muhrim saling bersalaman itu sebenarnya nggak dibenarkan, walaupun itu Idul Fitri, ya, walaupun itu ucapan selamat atau atas keberhasilan atau ucapan yang lainnya, tidak perlu bersalaman. Rasul digambarkan, ya, dengan ummahat yang lain, Rasul tidak pernah bersalaman, ya, tidak, apalagi bersentuhan. Begini ajaran yang dididik oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kemudian apa kata Aisyah? Tidak, demi Allah, tidak pernah sekali-kali tangan Rasulullah itu menyentuh tangan wanita lain. Beliau mengambil bai'ah hanya dengan perkataan. Jadi sumpah setia wanita-wanita dari Madinah datang kepada Rasulullah untuk menyatakan keislamannya, nah, itu tidak bersentuhan, tidak bersalaman, tapi dengan ucapan saja. Yang kelima, yang juga merupakan cara ampuh, ya, untuk menghindari zina adalah larangan ikhtilat. Ikhtilat itu campur baur antara laki-laki dan wanita. Apakah di tontonan-tontonan, ya, orkes dan segala macam yang campur baur antara laki-laki dan wanita, ini membuka peluang untuk berbuat maksiat yang akhirnya menjurus pada perbuatan zina. Apalagi yang keenam, menampakkan aurat. Jadi larangan menampakkan aurat. Aurat laki-laki sudah jelas, yaitu dari pusat sampai ke lutut, itu aurat minimal. Sedangkan wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Dengan istilah sekarang harus memakai jilbab atau busana muslimah. Jadi kewajiban memakai busana muslimah itu merupakan kewajiban seorang muslimah, sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu kewajiban sholat, puasa. Kalau dia melaksanakan memakai jilbab menutup aurat, berarti dia telah berpahala dan wujud ketaatan. Tapi ketika dia meninggalkan, berarti ini wujud keingkaran dan akan mendatangkan murka Allah. Kemudian banyak hal lagi yang berkaitan dengan larangan atau sikap kita menjauhi perbuatan zina. Minta izin ketika masuk rumah orang tua. Yang ketujuh, minta izin masuk rumah orang. Jadi kalau kita masuk ke rumah orang itu harus izin, diketuk, ya.
Kalau di rumah itu seorang laki-laki datang ada suaminya boleh. Tapi kalau hanya wanita saja maka tidak boleh masuk ke rumah itu. Kedelapan, minta izin masuk